One, two, three, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 7 kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin, pada pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran kita yang ke-6 kali ini, fokus pembelajaran kita adalah PPKN dan SBDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baik? Ayo menulis. Pemimpin yang baik adalah seorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Setelah berpidato di hadapan temanmu, kini saatnya kamu menuliskan pengalamanmu berpidato. Tulisanmu harus memuat hal-hal berikut. 1. Isi pidato. 2. Reaksi pendengar. 3. Waktu berpidato. 4. Sikap berpidato. Dan 5. Rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidato. Tulislah pada tempat yang sudah disediakan. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah isi pidato saya yaitu memuat salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Kemudian adapun reaksi pendengar pada saat saya berpidato adalah sudah lumayan baik, walau ada beberapa teman yang kurang memperhatikan. Hal ini bisa diakibatkan saya kurang bisa mengkondisikan suasana sebelum saya membacakan isi pidato saya, dan juga kemungkinan intonasi atau tinggi rendahnya suara saya yang kurang. Saya berpidato ketika jam pembelajaran tematik di dalam kelas tepat sebelum bel istirahat, sehingga konsentrasi saya menjadi kurang maksimal. Sikap berpidato saya kurang tenang karena kepercayaan diri saya masih kurang dan perlu diperbaiki. Juga sikap saat membaca teks, saya terlalu fokus terhadap teks tanpa melihat ke penonton. Jadi sikap saya seperti bukan berpidato, tetapi sikap membaca mutlak, dan ini perlu diperbaiki. Rencana perbaikan yang perlu saya lakukan dalam berpidato adalah dalam segi teks pidato saya akan mengembangkan lagi teks berdasarkan hal-hal pokok dalam berpidato. Saya juga perlu meningkatkan kepercayaan diri saya saat tampil ke depan agar tidak terjadi demam panggung yang membuat saya grogi. Perbaikan dalam pengucapan kata, intonasi, suara, pandangan mata saat berpidato, dan lain sebagainya. Ayo mencoba. Pada pembelajaran 4, kamu telah membuat patung dari bahan lunak. Sekarang tunjukkan hasil karyamu dan jelaskan kepada teman-teman sekelas serta Bapak Ibu guru. Jelaskan bahan, alat, dan cara pembuatan patung tersebut. Jelaskan pula alasanmu membuat patung tersebut. Lakukan bergantian dengan temanmu, berikan apresiasi setelah temanmu mempresentasikan karya patungnya. Nah, di sana ada evaluasi. Baiklah, mari kita kerjakan. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah perubahan suara, kemudian tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian bagi laki-laki tumbuh jakun, jambang, kumis, dan jenggot serta dada membidang. Bagi perempuan membesarnya payudara dan pinggul. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, memakai handuk lembut, kering, bersih, tidak berbau atau lembab, dan jangan bertukar. Kemudian memakai celana dalam berbahan mudah menyerap keringat dan diganti minimal 2 kali sehari. Lalu bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dari arah depan ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar menurunkan resiko kanker. Kemudian nomor 3, apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah
1. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 2. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan 5. Suka bekerja keras. Lalu nomor 4, apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tidak baik, karena akan berdampak negatif. Salah satu tujuan kita memberikan pertolongan adalah agar orang yang kita tolong tersebut dapat mandiri atau berdiri sendiri. Jika kita terus-menerus memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya, maka orang tersebut akan bersifat malas dan bersifat mengemis kepada orang lain. Dan nomor 5, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, membuat sketsa atau model atau desain patung pada kertas terlebih dahulu. Buat saja yang sederhana agar mudah saat membuatnya. Yang ketiga, selanjutnya kamu mengukir mengikuti pola pada sketsa sehingga membentuk patung. Gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan dan kiri patung simetris. Kemudian yang keempat, bersihkan serbuk sabun hasil pahatan dengan cara ditiup. Dan yang kelima, patung dari sabun sudah jadi. 6. Apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1. Kertas bekas. 2. Kawat. 3. Air untuk merendam kertas. 4. Lem kanji. Dan 5. Cat untuk mewarnai. Kemudian 7. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama, implementasi ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Yang kedua, ada pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga, implementasi Plan of Action of Implement to Phnom Penh Declaration of the East Development Initiative, khususnya di bidang standarisasi mekanisme pengajaran, vokasional dan technical training, mobilitas pelajar, dan interoperability mekanisme kualifikasi nasional dan regional. Yang keempat, ada implementasi inisiatif East Asian Vision Group 2 atau EAVG kedua. Di antaranya rencana pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Menjaga sekolah agar tetap nyaman merupakan salah satu bentuk pengamalan persatuan dan kesatuan. Amatlah mulia bagi seseorang yang bisa menjaga keamanan lingkungannya. Lingkungan yang aman bisa membuat orang lain melakukan kegiatannya dengan nyaman. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu bagian yang perlu diperbaiki ke depannya. Subscribe channel ini supaya dapat berkembang dan memberikan informasi yang lebih menarik dan edukatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.